Ya sebenarnya gini, kalau dari hitung-hitungan matematika lebih untung gua. Gimana tuh? Nih, gua kasih contoh. Kita hitungan aja. Tuhan ada jutaan. Tuhan ada jutaan. Agama ada lebih banyak lagi. Dari jutaan Tuhan, dari jutaan agama, kita asumsikan yang benar satu. Pilihan dalam konteks pilihan lu aja belum tentu benar. Gak ngerti gak? Misalnya gue beragama nih, Tuhannya ada jutaan, agamanya ada jutaan. Bilanglah yang benar dari antara ini tuh cuma satu. Gue disuruh milih satu nih. Ya gue milih satu deh. Tek. Pilihan gue bener tuh 1 banding berapa juta. Lo ngerti gak sih maksud gue? Tapi kan ada pilihan. Iya, tapi kan nggak lebih baik, ngerti gak lo? Iya ada pilihan, memang ada pilihan. Tapi maksud gue itu juga belum tentu yang benar. Menurut pemahaman metode pemikiran ilmiah, yang lebih efisien adalah pastiin dulu mana yang benar, baru dipilih. Bukan gambling, A, B, C, D, yang mana yang benar ini. Lo ngerti mas? Gue tuh lebih, I'm the rational one in this case. Karena anjing banyak banget nih. Karena belum ada yang meyakinkan, nggak dulu deh. Gitu. Gue bukan kayak, wah untuk jaga-jaga yang ini aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah. Orang ini so ilmiah, hanya bermodal retorika, seakan pendapatnya benar, pinter, logikanya sehat. Padahal sebaliknya, ada banyak kesalahan dalam cara berpikir coki ateis ini. Pertama, membuat percontohan dengan sesuatu yang bombastis atau omong kosong. Kalau buat contoh harusnya realistis sedikit lah. Mana ada Tuhan dan agama jumlahnya jutaan. Agama saja jumlahnya kurang lebih ribuan, tidak sampai ratusan ribu. Kok malah jutaan? Kedua, dia mengatakan dari jutaan Tuhan dan jutaan agama, kita asumsikan yang benar satu. Nah, pernyataan seperti ini adalah gaya-gaya orang yang terpapar relativisme, yakni relativisme epistemologi. Kaum relativisme epistemologi ini mengatakan bahwa pengetahuan dan kebenaran bergantung pada perspektif individu atau kelompok, alias tidak ada kebenaran mutlak. Padahal sehari-hari kita bisa atau melihat kebenaran mutlak tersebut. Nah, di antara kebenaran mutlak itu adalah pernyataan saya, yaitu bahwa coki ini adalah ateis. Ini adalah kebenaran mutlak karena dia tidak mengakui adanya Tuhan. Atau contoh juga kebenaran mutlak adalah bahwa presiden sekarang adalah Bapak Prabowo Subianto. Ini mutlak benar, tidak ada yang menyangkal dan tidak ada yang mengatakan relatif. Jadi kebenaran itu kita sebagai manusia bisa mencapai kebenaran mutlak, tidak hanya relatif. Nah, orang-orang model kayak gini yang terpapar relativisme ini sebenarnya ada pelin-pelannya. Sebab di satu sisi mereka merelatifkan pendapat orang lain, di sisi lain justru mereka memutlakan pendapat mereka sendiri. Coba Anda perhatikan, lihat gaya bicara si coki itu. Seakan-akan pendapatnya itu benar, padahal kalau memang dia penganut relativisme, mengatakan bahwa pendapat tidak semuanya benar, termasuk memilih Tuhan itu, harusnya pendapatnya juga relatif, tidak benar mutlak. Kok malah dia mengatakan bahwa bisa saja dia yang benar? Akal yang sehat tidak akan menafikan eksistensi Tuhan, sebab keberadaannya sudah terbukti secara ilmiah, logis, dan empirik. Apa buktinya? Buktinya adalah keberadaan alam ini dan keteraturannya. Ini sudah menjadi bukti yang valid, yang nyata, yang empirik bahwa alam ini ada yang menciptakan dan mengatur, tidak tercipta dengan sendirinya. Saya ingat cerita tentang perdebatan orang tak bertuhan atau orang ateis dengan orang yang berakal sehat yang jelas bertuhan. Nah, suatu ketika orang berakal sehat yang beragama itu bercerita kepada yang ateis. Dia mengatakan bahwa tadi di jalan ia ingin melintasi sungai.
tapi ternyata tidak ada perahu yang bisa ditumpanginya. Ia pun mencoba melemparkan sebatang pohon di sungai tersebut, dan katanya tiba-tiba pohon itu menjadi perahu. Nah, mendengar cerita itu, si ateis gak percaya. Dia bilang, kok bisa pohon tiba-tiba menjadi perahu? Absurd itu, mustahil, gak masuk akal katanya, konyol. Nah, mendengar perkataan orang ateis seperti itu, maka orang yang beragama itu pun langsung menimpalinya. Dia pun mengatakan, kalau sama sebatang pohon saja yang mendadak jadi perahu tanpa ada yang membuatnya menjadi perahu, kamu tidak percaya, kamu anggap konyol, kamu anggap mustahil. Lah terus kenapa kamu dengan pedenya mengatakan bahwa alam ini tidak ada yang menciptakan? Ada dan teratur dengan sendirinya. Aneh otak kamu itu, kata yang beragama itu, kata yang sehat itu akalnya. Aneh otak kamu itu, sok pintar tapi ternyata goblok. Mendengar hal itu, si ateis itu pun diam 1000 bahasa. Mungkin dia sadar kalau dirinya ada yang menciptakan, bukan ujuk-ujuk keluar dari batu. Sehubungan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman agar otak mereka bisa berpikir sebagaimana mestinya. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah si Coki itu diciptakan tanpa sesuatu apapun, tanpa perantara kedua orang tuanya, tahu-tahu ada di dunia gitu? Apakah juga si Coki itu menciptakan dirinya sendiri, menciptakan organ tubuhnya sendiri? Maaf ya, apakah seandainya dia suatu waktu dilindas oleh truk seumpamanya, lalu kakinya remuk, tangannya patah, tulang-tulangnya retak, apakah dia bisa membuatnya kembali utuh seperti sebelumnya? Ataukah bisa menciptakan tulang-tulang yang baru? Atau paling tidak bisa menyembuhkan sendiri? Tidak kan? Mustahil, konyol hal seperti itu. Jadi saya kadang geli melihat orang-orang model kayak gini, apalagi perkataannya yang di video tadi itu beragama atau memilih agama tertentu belum tentu benar. Nah, padahal kalau otaknya sehat ya, harusnya dia berpikir kalau yang menganut agama tertentu saja belum pasti benar, apalagi yang tidak beragama atau tidak bertuhan, ya pasti salah. Harusnya begitu mikirnya. Lawang dia tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Sebatang kayu saja sebagaimana dalam cerita yang tadi tidak ujuk-ujuk lalu menjadi perahu tanpa ada yang mengatur, dan perahu itu tidak akan awet jika tidak ada yang merawat. Ya, ini hanya video tanggapan, masalah hidayah itu ada pada Tuhan. Ya, kita doakan saja orang ini tidak banyak bicara lagi, tidak banyak melakukan provokasi, dan semoga segera mendapat hidayah dari Tuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.